Halo guys, back again with Camelia Tarot. Oke, sekarang kita ada di general reading untuk bulan November ya. General reading di bulan November di sini. Oke, hari ini kita akan membacakan kartu ya, general dengan tema kapan jodoh datang. Nah, simple ya temanya ya. Ini terkait dengan waktu, bisa dari sebentar lagi, mungkin masih lama, ataupun masih ada hal yang belum kamu selesaikan. Oke, jadi hari ini view kita agak beda ya, karena lagi pengen berubah view. Oke, sekarang kita silahkan teman-teman memilih dari 3 file ini. Terus kalau misalkan teman-teman ada yang pengen lanjut dari readingan ini, ingin private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box, ada price listnya di situ. Oke, sekarang kita akan mulai membacakan dari file pertama ya di sini ya. Untuk file 2 dan ketiga silahkan skip ke bagian kamu. Halo file pertama. Ini adalah readingan general untuk kamu ya, mengenai kapan jodohmu ini akan datang. Oke, kita akan menggunakan media di sini. Taruh dulu ya. Oke. Kalau dari kartu ini, reminya ada 6 hati ya. Ini cinta yang equal ya, jumlahnya sama. Oke, sorry, ini ada ikut ya, sorry. Nah, lanjut. Oke. Oke. Kita lihat di sini ya. Oke, ada di Chariot, ada Temperance, ada Ten of Pentacles, ada The Sun. Oke, isi di sini. Ya, kalau dari kartunya ini yang aku lihat ya, ada di Chariot, ada Temperance, kartunya kuat ya di sini ya, artinya besar nilainya gitu, mayor ya. Jadi kalau aku bisa melihat di sini ya, bahwa kapan jodoh kamu itu datang, aku rasa tidak lama ya teman-teman ya. Aku rasa tidak lama di sini ya, karena yang pertama di Chariot ini adalah menunjukkan seseorang ataupun suatu hal yang datang ke arah kamu, atau kamu yang datang ke arah tersebut secara cepat, atau sudah siap, sudah mau berangkat begitu ya, misalkan sudah mau datang ke arah kamu. Dan Temperance di sini aku juga sudah melihat bagaimana cara kamu mengelola emosi kamu, cara kamu stabil untuk bisa mengendalikan diri kamu, emosi kamu di sini ya, terkait dengan hal-hal yang mengacaukan pikiran kamu, ataupun hal-hal yang membuat fokus kamu itu teralihkan dari tujuan awal kamu. Di sisi lain ada Ten of Pentacles ya, artinya kebahagiaan secara materi. Aku melihat di sini kamu sudah merasa, sudah yakin, sudah merasa cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu sendiri, dan kamu sudah siap untuk menjalin hubungan yang lebih serius juga ya, kalau dari kartunya ini. Dan kalau dari ini, The Sun ini menunjukkan kebahagiaan yang benar-benar sejati ya dalam kartu tarot ini ya, kebahagiaan yang benar-benar mutlak, disambingkan dengan kartu-kartu yang positif. Jadi aku merasa di sini tidak lama lagi ya teman-teman ya, mungkin di tahun depan ini sudah ada orang yang deketin kamu ya, di tahun 2022 ini ya, dan kamu mungkin akan bersatu dengan dia gitu ya nantinya. Aku lihat di sini energi yang benar-benar cepat, dan juga pernikahan yang nantinya akan berlangsung dengan cukup bahagia, dan juga sudah siap lahir dan batin begitu ya teman-teman ya di sini. Oke, perjalanan kamu sudah banyak di sini ya, dan mungkin kamu bagi yang mencari pasangan begitu, kamu sudah menuju di akhir pencarian kamu ya, karena orang ini mungkin nggak lama lagi datangnya ke kamu gitu. Oke, kita lihat dari monologi ya. Oke. Oke. Di sini ada, aku mau pakai angka yang genap-genap ya. Di sini ada 4 kartu. Di sini ada the energy is gaining momentum, bring love into the situation. What do you need to release? And the last is don't let pride get in your way. Oke, ketika kamu sudah bertemu dengan seseorang itu nantinya, siapa dia, kamu sudah tahu, kamu tetaplah menjadi seseorang atau pribadi yang seperti kamu pada awalnya, ya. Jadi maksudnya adalah tidak menjadi
orang lain atau tidak ingin menjadi orang lain, dan selalu menjadi pribadi yang sederhana dan tidak menyombongkan diri, begitu ya. Ketika kamu sudah bisa mendapatkan atau berhasil mendapatkan seseorang yang kamu inginkan, tetaplah atau hendaklah kamu menjadi pribadi yang sederhana ataupun saat kamu sekarang ini. Apapun yang kamu butuhkan sekarang, apapun yang kamu inginkan lakukan sekarang untuk memperbaiki kualitas dan diri kamu agar menghadirkan seseorang yang sesuai dan setara dengan kamu, maka hendaklah kamu menjadi seseorang yang mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai visi misi yang jelas untuk kehidupan kamu. Kalau ada di energy is gaining momentum dan bring love into the situation, hendaklah kamu selalu menggunakan perasaan ya ketika ingin melakukan suatu komunikasi. Kalau kemarin kamu menjadi pribadi yang keras, hendaklah kamu sekarang lebih lembut lagi, lebih slowly lagi. Kalau kemarin kamu mungkin selalu mengiyakan apa yang orang lain inginkan, padahal kamu sendiri mungkin berat untuk jalaninya, sekarang mulailah bijaksana dalam mengelola setiap keputusan yang kamu ambil, keputusan yang ditawarkan sama kamu. Oke, sudah saatnya kamu untuk memperbaiki diri dan menjadi seseorang dengan temperance, bisa mengendalikan semuanya dengan baik. Ya, karena aku merasa di sini soulmate kamu mungkin tidak lama lagi datangnya ya. Tidak membutuhkan waktu yang cukup bertahun-tahun lagi begitu ya. Sudah dekat ke kamu. Oke. Dari sini, dari diri kamu sendiri persiapkanlah ya agar pasangan kamu ini juga memperbaiki kualitas dirinya tanpa kalian tahu satu sama lain ya. Karena kalian secara otomatis terhubung secara batin, tapi kalian tidak merasa kayak gitu ya, kayak kalian ingin memperbaiki diri, otomatis pasangan kalian juga pasti memperbaiki diri, karena seseorang yang dengan kualitas yang baik maka ia akan mendapatkan orang lain dengan kualitas yang sama kayak dia. Oke? Sekarang kita akan lihat dari Island Temperance. Oke, dua kartu ya. Di sini ada The Grim Reaper dan juga sini ada The Grim Reaper ya, No Second Chance, Grow and Transform Your Life ya. Lalu ada Love Call juga. Jadi kalau aku lihat dari kartunya di sini, banyak dari kalian sepertinya terhubung dengan orang masa lalu ya, mungkin kembali atau rekonsiliasi dengan orang masa lalu, kamu masih menyimpan rasa sampai sekarang ya. Lalu ada Love Call ya, someone express love, mungkin kalian terhubung lewat media sosial ataupun kalian bertemu lewat media sosial, tapi yang perlu aku garis bawahi adalah ketika kamu menjalin hubungan dengan orang dari media sosial, kamu harus berhati-hati ya, karena tidak semua orang bisa kamu percaya ya. Kadang orang yang kita bertemu saja secara langsung aja tidak bisa kita percaya, apalagi orang yang tidak pernah bertemu dengan kita sebelumnya. Jadi tidak ada salahnya untuk kita sebagai manusia harus mawas diri, harus berhati-hati. Oke, di sini kamu ada yang terhubung lewat media sosial ataupun di sini teman jarak jauh yang terhubung lagi ya. Di sini lewat media sosial ataupun secara online, ketemunya offline gitu ya. Ketemunya secara langsung. Oke, di sini Grow and Transform Your Life. Di sini kamu banyak mengalami perubahan dan kamu banyak mentransformasikan hidup kamu. Makanya ada Temperance ya. Kamu menanam bibit lagi ya, di sini berusaha untuk menumbuhkan dan bangkit gitu ya, sehingga aku lihat adanya energi yang cukup kuat, ada energi yang cukup tangguh di sini ya, dan sudah siap untuk menjalani kehidupan yang lebih serius kayak gitu ya. Oke, untuk file pertama, jadi aku bisa lihat bahwa orang atau jodoh yang datang gitu ke dalam kehidupan kamu tidak lama lagi ya, mungkin di tahun depan kamu sudah bisa melihat orang ini. Oke, thank you untuk part pertama. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini ya. Kalau kamu pengen readingannya lanjut ataupun kamu pengen lebih private lagi, silahkan hubungi aku di description box. Oke, see you on the next reading. Bye bye part pertama. Oke, kita lanjut ke part kedua. Hai part kedua, ini adalah readingan general untuk kamu. Kita lihat ya di sini ya. Oke, King. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan mulai baca dari kartu tarotnya terlebih dahulu ya. Oke, mengenai waktu ya dari soulmate gitu. Kapan kira-kira datang? Apakah sebentar lagi atau masih membutuhkan waktu yang agak lama ataupun ada hal yang harus kamu perbaiki terlebih dahulu ya. Oke, kita akan lihat di sini. Oke. 4 ya. Di sini ada The Strength, ada Four of Pentacles, ada Ace of Wands, ada Knight of Cups. So, kalau dari kartunya aku melihat bahwa ya, strength di sini. Ada hal yang belum sembuh dari diri kamu sendiri, ada hal yang masih kamu pikirkan atau masih kamu jadikan ibaratnya setiap hari kamu ingat, dan kalau kamu ingat pun ada energi
yang cukup keras gitu ya ketika kamu mengingat itu, mungkin marah dan lain sebagainya, sehingga masih banyak hal yang belum kamu selesaikan. Ya, Four of Pentacles, ada hal yang kamu genggam, ada hal yang kamu masih beratin. Mungkin kamu di sini yang sebagai tulang punggung ya, sehingga kamu masih fokus sama pekerjaan kamu sendiri. Terus kamu masih belum terfikir, belum sempat terlintas untuk tahun ini, sampai akhir tahun ini belum terlintas untuk menemukan seseorang begitu ya, atau bertemu atau yang hubungan dengan orang kayak gitu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, terutama di tahun 2022 itu, kamu mulai yang namanya kenalan, mulai membuka relasi baru dengan orang, mulai untuk bertemu dengan suatu komunitas yang baru, ataupun mungkin kamu bekerja di tempat lain, ataupun ada perubahan di sini, ada perpindahan ya, kamu dari satu tempat ke tempat yang lain, ataupun tanpa kamu sadari kamu bertemu dengan orang baru begitu. Lalu dari Ace of Wands ini, aku lihat ada lembaran baru yang kamu buka di sini. Mungkin di sini kamu belum sepenuhnya healing dari orang masa lalu. Ya, kalau masih bimbang terhadap diri kamu sendiri, kamu masih belum siap untuk menjalin hubungan dengan orang baru. Tetapi seiring berjalannya waktu, rasa itu memudar, kamu sudah mulai sembuh dari luka lama kamu. Dan di sini ada Ace of Wands dan ada Knight of Cup. Aku lihat ada orang yang datang menyambut kamu, ada orang yang datang ke dalam kehidupan kamu, ada orang yang ingin menawarkan rasa atau kasihnya sama kamu, tetapi memang dia atau kamu di sini belum ada niat untuk serius, dan memang masih slowly jalannya ya, masih perlahan-lahan, karena kamu sendiri pun masih butuh waktu untuk berkenalan, untuk mempersiapkan diri kamu, untuk meneguhkan hati kamu, sehingga masih ada banyak rintangan yang perlu kalian lewati. Hanya saja di sini mungkin kalian tertarik sama orang itu ada nanti di tahun-tahun 2022 awal-awal itu, sudah mulai kalian ada tertarik sama seseorang, kayak kalian mulai membuka hati lagi, kalian membuka diri lagi. Mungkin sekarang kalian udah demikian ya, sehingga kalian di sini nantinya seiring berjalannya waktu akan siap begitu ya. Jadi ini memang energinya untuk sekarang belum, tapi seiring berjalannya waktu ini akan berubah ya, energi ini akan berubah, dan kalian mungkin akan merasakan, oh ternyata nggak masalah ya, ternyata nggak semua orang sama seperti masa lalu kayak gitu, ternyata nggak semua orang punya niatan yang jelek ke aku kayak gitu. Jadi saya benerin dikit ya, jadi orang di sini ketika kamu dekat sama orang, kamu sudah percaya diri gitu, aura kamu terpancar, aura positif kamu terpancar, aura percaya diri kamu terpancar, sehingga ketika orang lain yang datang ke kamu itu adalah seseorang dengan kualitas atau percaya diri yang sama kayak kamu ya. Ingat ya, soulmate itu adalah kembaran dari kita ya. Kembaran dari kita itu maksudnya adalah ketika kita mempunyai nilai 100 kayak gitu, maka pasangan kita juga 100 kayak gitu ya, karena dia adalah belahan jiwa. Jadi sudah pasti sama kayak gitu ya, kualitasnya juga sama ya. Ketika kamu sudah mencapai banyak pencapaian yang kamu capai, maka pasangan kamu juga demikian. Ketika kamu merasakan percaya diri yang cukup kuat, rasa ingin untuk show up, ingin show the world the real you, maka pasangan kamu juga seperti itu. Pasangan kamu adalah cerminan dari diri kamu, tapi cerminannya tidak terbalik ya, bukan kebalikan, melainkan sama ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini aku rasa masih untuk saat ini memang masih belum, karena banyak hal yang harus kamu pelajari dan banyak hal yang harus kamu sembuhkan dulu. Tetapi di masa depan ataupun di tahun berikutnya, iya, ini akan menjadi hal yang manis. Oke? Kita lihat dari numerologi ya. Kalau kamu merasa teman-teman kamu sudah nikah semua, tinggal kamu yang belum. Semua orang punya waktunya sendiri. Semua orang punya waktunya untuk bersinar sendiri. Kamu nggak perlu membandingkan, kamu nggak perlu dengerin omongan orang. Misalkan kalau ada yang ngomong, dia udah loh, kamu kapan nyusul? Nah, seperti itu ya. Karena semua orang punya waktunya sendiri. Tidak bisa orang yang satu dengan yang lain itu disamakan. Contohnya saudara kamu misalkan punya saudara, dan saudara kamu tidak mungkin dong waktu menikahnya sama. Ya kan? Itu sudah pasti, nggak mungkin sama. Karena semua orang punya waktunya sendiri. Seperti itu ya. Oke, di sini ada komunikasi adalah kunci. Oke, jadi mungkin kamu awalnya ini akan pendekatan sama dia lewat komunikasi ya, lewat chat mungkin. Sering cukup intens komunikasinya, tetapi terkadang down gitu ya. Nanti ketika kamu sudah bertemu dengan dia, nanti suatu saat akan up, suatu saat akan down lagi. Jadi ini masih belum stabil ya, karena yang aku bilang di awal, kamu masih banyak rintangannya
Ya, confident is your key to success. Percaya diri, ya, yang aku bilang tadi, kalau kamu percaya diri, maka aura dari kamu itu, aura baik dari kamu, aura berani dari kamu itu akan keluar. Dan ketika sudah keluar, maka hanya seseorang yang punya niatan yang tulus sama kamu yang bakal datang ke kamu, ya, yang bakal berani deketin kamu. Ya, karena dia apa? Dia merasa sudah punya modal yang pas, yang cocok sama kamu. Jadi kalau dia deketin kamu, ya dia nggak takut lagi, nggak ragu lagi. Ya, seperti itu. Ada emotion are running high, ya. Di sini bukan berarti emosi amarah ya, tetapi yang di dalam diri ini ya, yang tidak terlihat atau inner soul kamu ini benar-benar terpancar ya. Ini adalah aura. Kamu bagaimana cara kamu menarik pasangan itu adalah dengan aura. Ya, dengan aura yang kamu pancarkan. Makanya di sini adalah tadi saranku bilang adalah healing dulu, sembuhkan dulu diri kamu, percaya diri dulu terhadap apa yang ada di depan sana. Setelah itu kamu sudah siap, oke, Ace of Wands ya, lembaran baru yang menunjukkan suatu gambaran, oke, ini loh jalanku sekarang, aku mau ke sini. Percaya diri, dengan begitu kamu akan memancarkan emosi ataupun inner soul kamu secara drastis dan orang bisa menangkap hal tersebut. Oke, orang-orang yang punya satu vibrasi sama kamu akan menangkap hal tersebut. Seperti itu ya. Oke, kita akan lihat dari Island Time Balance-nya. Oke, di sini ada The Chaser ya. Dan ada Seduction. Nah, seduction ini adalah attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Ya, tapi kalau terkait dengan ini, karena kamu masih posisi single dan mungkin dia juga single, maka di sini adalah terkait dengan atraksi, flirting, dating ya. Kamu terlihat cukup tertarik dengan orang ini nantinya ya. Kayak kamu merasakan rasa tarikan yang cukup kuat dengan orang ini, sehingga kalau kamu deketin dia juga merasakan hal yang demikian begitu ya. Dan ada The Chaser. Kamu di sini tapi masih ada rasa takut ya terhadap hubungan yang baru, karena kamu sendiri juga masih merasakan hal yang lalu ya, yang mungkin kamu pernah gagal ya dalam sebelumnya, mungkin pernikahan yang gagal begitu ya, dan kamu sekarang ingin bertemu dengan orang baru lagi. Ketika kamu sudah bertemu ya, kamu berharap dia bisa untuk menerima kekurangan kamu begitu ya, dan dia pun juga demikian gitu ya. Oke, jadi kalau dari pola kedua ini aku bisa melihat bahwa untuk saat ini belum, tapi untuk di kedepannya iya ya, karena semua orang punya waktu. Jadi kamu nggak perlu membandingkan diri kamu dengan orang-orang atau teman-teman kamu yang udah ketemu, kamu belum, kapan ya gitu. Nah, semua orang punya waktunya sendiri ya teman-teman, jadi nggak usah membandingkan. Kalau kamu membandingkan diri kamu akan semakin jauh dengan pasangan kamu. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita akan lanjut ke file ketiga. Aku mau ucapin terima kasih untuk kalian yang udah nonton file kedua ini. Semoga ini bisa resonate buat kalian. Kalau kamu merasa cocok, kamu ingin lanjut ke private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box. Oke, kita lanjut ya. Halo, file ketiga, ini adalah readingan general untuk kamu. So, karena ini general, jadi kemungkinan tidak ada 100% resonate buat kamu. Kalau 100% pun aku bersyukur bisa membantu. Hari ini adalah readingan mengenai kapan jodohku datang. Oke, ini adalah terkait dengan waktu, tetapi bisa berubah seiring berjalannya waktu. Ya, kita akan lihat di sini ya teman-temannya untuk file ketiga. Kita akan lihat dari kartu tarotnya dulu ya. Sorry ya, aku agak kurang enak badan. Oke, di sini ada Six of Wands, ada Queen of Pentacles, ada The World, dan ada Seven of Cups. So, kalau aku lihat dari kartu-kartu ini, kamu sebenarnya sekarang ini ya sudah terhubung atau sudah bertemu dengan dia. Ya, kamu sudah bertemu dengan dia sepertinya di sini. Hanya saja memang kamu ini masih belum ngeh sama dia, ataupun dia yang belum ngeh sama kehadiran kamu ya. Oke. Dan kalian aku lihat jarak jauh ya di sini ya, terhubungnya jarak jauh begitu, ataupun rekan dari jauh. Sehingga kalau aku lihat dari sini, ya sudah bertemu di sini ya, tetapi sekarang masih stuck aja, masih kayak belum terlalu ada hal yang memicu untuk menjalin sebuah hubungan ya, karena masih datar, masih energinya masih berjalan pelan kayak gitu ya, masih slowly. Dan kalian juga aku lihat jarang berkomunikasi di sini ya. Serta kalian punya fokus, dia juga punya fokus. Tetapi di sini di suatu momen tertentu kalian kadang merasa kok deket ya sama orang ini, kok kalian merasa klop ya sama orang ini, kok kalian merasa cocok ya sama orang ini ya. Sehingga kalian di sini kadang merasakan
getaran gitu ya sama orang tersebut, tetapi terkadang kalian santai lagi energinya, nanti suatu saat ada lagi, nanti santai lagi ya, karena memang kalian belum merasakan atau belum peka satu sama lain ya. Tapi kalian di sini sudah terhubung, mungkin di sini adalah teman kalian, ataupun mungkin di sini rekan kalian, ataupun siapapun itu yang tanpa kalian sadari ini adalah orang yang terhubung dari jarak jauh, dan kalian sudah bertemu dengan orang ini ya, hanya saja kalian belum peka satu sama lain. Oke. Kalau aku lihat di sini kalian sudah bertemu, jadi mungkin masalah kalian bisa jadi dekat atau enggak itu adalah masalah waktu, ya, masalah waktu di sini. Tapi yang pasti kalau ditanya kapan jodoh kamu datang, di sini aku lihat kalian sudah bertemu dengan orang ini. Oke, kalian sudah bertemu ya, sudah terhubung di sini. Hanya saja memang belum merasakan kehadiran satu sama lain ya, kayak merasakan tapi masih biasa saja kayak teman gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ini akan berkembang atau tumbuh ya. Oke, kita lihat dari monologi. Time for healing ya, sepertinya kamu masih perlu healing. Apakah sekarang dia mungkin masih ada orang lain ya di sisi dia ya, sehingga dia masih belum fokus sama kamu ya, masih belum ngeh kalau ada kamu gitu ya. Oke, terus di sini ada a win-win outcome is forecast, nothing will come of this situation. Nanti suatu saat ini ada suatu momen yang bakal buat kamu akhirnya sadar, menyadari kehadiran satu sama lain ya, dan saat itulah kalian deket ya, saat itulah kalian deket di sini ya. Time for healing, waktunya healing. Mungkin kamu di sini baru putus ya dari orang lain dan belum healing sepenuhnya, ataupun dia yang seperti itu, sehingga di sini kalian masih belum merasakan kehadiran satu sama lain ya. Ketika sudah healing, maka di sini ada be bold and make the first move. Akhirnya alam semesta ini memberikan kalian kesempatan untuk bisa mengenal satu sama lain ya, berikan kalian kesempatan untuk ini loh, orang ini loh yang sebenarnya itu jodoh kamu kayak gitu ya. Ada be bold and make the first move, ada langkah atau pergerakan yang tanpa kalian sadari menemukan kalian satu sama lain ya. Dan kalau udah ketemu, oh ternyata dia ya, oh ternyata ini ya, oh ternyata itu. Nah, akhirnya seperti itu. Nothing will come of this situation, a win-win outcome is forecast ya. Jodoh kamu ini ada dan sudah ketemu sama kamu, sudah pernah berkomunikasi ataupun sudah pernah ada di lingkungan kamu lah, di lingkungan pertemanan kamu lah pokoknya ya, walaupun kamu tidak pernah berkomunikasi, tapi ada di lingkungan kamu. Tidak mesti lingkungan rumah ataupun lingkungan apa ya, pokoknya lingkungan dimanapun kamu berada, komunitas kamu, ke organisasi kamu pokoknya ya. Di sini nothing will come of this situation ya. Terkadang kamu mungkin merasa kayak malam-malam itu ya, kamu kayak tiba-tiba terlintas di pikiran kamu siapa ya, bisa saja itu ya, bisa jadi kemungkinan. So be careful sama tanda-tanda yang dikasih sama alam semesta ya, karena di sini kamu diminta untuk peka ya, untuk intuisi kamu meningkat. Oke, agar kamu bisa merasakan siapa orang ini kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat dari Island Time Wellness. Wow lah, cepet ya keluarnya ya. Oke, sini ada abundance dan ada healing heart. Wow, healing lagi ya di sini ya. So bisa aku lihat bahwa kalian di sini belum dipertemukan karena alam semesta masih belum merestui ya. Masih banyak tantangan atau halangan yang bakal kalian jalani dulu ya terhadap diri kalian sendiri, karena kalian mungkin di sini perlu untuk fokus sama diri kalian sendiri, tanggung jawab dari kalian sendiri yang belum selesai, sehingga di sini ada healing lagi ya. Ada hal yang harus kamu sembuhkan dulu. Dan ada abundance, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude and bliss. Tetap aja buat mindset yang positif dan manifestasikan apa yang kamu mau dan siapa dia ya. Sisanya kita serahkan lagi ke universe, yang pasti aku lihat di sini kalian sudah bertemu. Oke? Aku rasa cukup ya readingan untuk part ketiga ini. Ini masih rahasia alam semesta, tapi kalian pasti akan dipertemukan. Oke? Semoga ini bisa resonate buat kalian. Kalau kalian merasa cocok sama readingan ini, silahkan tinggalkan like, comment, subscribe. Bisa share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya butuh readingan aku. Kalau kalian mau private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box. Oke, see you in the next reading. Bye-bye, part ketiga.